Ada berapa pertanyaan tadi? Kurang lebih 40 pertanyaan tadi yang 40 disampaikan pertanyaan. oleh Bang, terkait itu bukti tadi sudah diserahkan ke penyidik. kita tadi sudah memberikan ini tadi bahwa dua bukti ya yang ada di dalam flash disk dan kami sudah berikan ke penyidik. Isinya Mbak Sahara sudah selesai di BAP berkaitan dengan laporan. Kemarin laporannya dicabut, sekarang dilaporkan lagi dengan masalah yang sama. Saya bingung loh, ada yang manusia modelan begini. Sahara kelihatan gugup banget, santai aja kalau emang bener tuduhannya. Contohlah Yai Mim. Si Agil sendirian, semua udah pada pergi. Pak Sofyan juga pergi, bawa Innova yang paling bagus itu. Si Zahar Jembrut masuk pakai aluminium wal ketatu anu ketou. Jadi produk melentung titik no. Imam Muslimin kembali bergulir panas. Pelapor Sahara yang juga merupakan tetangga terlapor memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota. Kuasa hukum dari Yai Mim ya kalau nggak salah ya, benar nggak? Jadi memang beliau itu mau beli tanah itu karena pemiliknya itu sempat Difitnah oleh siapa Mbak Sahara dan Pak Sofyan. Saya pagi tadi itu minta Pak Sofyan lagi makan, tak sampai Pak makan ya, aku minta ini cuilan apa? Cuilan wedi. Mbak Gurun, saya bingung deh. Ngapain sih kamu bilang saya santri, suami saya santri? Karena rata-rata ciri-ciri orang NPD itu mereka itu tidak merasa bahwa mereka itu salah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih balik lagi bersama gua di sini dan balik lagi di channel ini. Semoga nggak bosan-bosan ya. Dan seperti biasanya, gua selalu doakan yang terbaik buat kalian. Semoga selalu sehat, selalu dilindungi, dan selalu dimudahkan untuk rezekinya. Amin, 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 amin. Nah, dalam video kali ini kita akan mereaksi, menonton dan juga melihat ya. Video apa sih sekarang yang lagi beredar di media sosial terkait dengan perseteruan antara Yai Mim dan juga Mbak Sahara. Dan ternyata ada nih video yang beredar di media sosial. Dan seperti apa videonya? Kalian penasaran nggak? Seriusan nih, penasaran nggak nih? Ya udah, tanpa panjang lebar dan basa-basi, kita langsung saja masuk pada videonya. Kita langsung gaskeun ya. Check it out. Udah terlanjur basah, mandi sekali aja. Salah tingkah kenapa ya? Si Sahara, kalau benar pede aja kali. Mulai tadi pagi sampai sekarang jam 3 pas Mbak Sahara sudah selesai di BAP berkaitan dengan laporan pelecehan seksual dan pornografi. Ada berapa pertanyaan tadi? Kurang lebih 40 pertanyaan tadi yang 40 disampaikan pertanyaan, oleh ya. kawan-kawan penyidik. Artinya sudah proses BAP ini Bang ya? Sudah BAP. Memberikan informasi juga ke teman-teman wartawan bahwa kami tadi bawa dua bukti ya yang ada di dalam flash disk dan kami sudah Bukti berikan di flash disk katanya ya. isinya dua video, satu video berkaitan dengan pelecehan seksual, satu video berkaitan dengan pornografi. Bang, setelah ini apa informasi dari penyidik? Apa ada pemeriksaan lagi? Bisa jadi nanti kami nunggu juga ya dari teman-teman penyidik apakah kami perlu visum psikiatri, kami juga masih nunggu nanti. Sahara diperiksa 5 jam, dicecar 40 pertanyaan terkait dugaan. Nunggu ya. Klarifikasi yang dilakukan oleh penyidik atau bagaimana ini Bang? Alhamdulillah mulai tadi pagi sampai sekarang jam 3 pas Mbak Sahara sudah selesai di BAP berkaitan dengan laporan pelecehan seksual dan pornografi. Ada berapa pertanyaan tadi? Kurang lebih 40 pertanyaan tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan penyidik. Artinya sudah proses BAP ini Bang ya? Sudah BAP. Bang, terkait itu bukti tadi sudah diserahkan ke penyidik. Kita tadi sudah memberikan informasi juga ke teman-teman wartawan bahwa kami tadi bawa dua bukti ya yang ada di dalam flash disk dan kami sudah berikan ke penyidik. Sahara ngaku psikisnya terguncang gegara Yai Mim. Kami tadi bawa dua bukti ya yang ada di dalam flash disk dan kami sudah
berikan ke penyidik. Isinya 2 video, 1 video berkaitan dengan pelecehan seksual, 1 video berkaitan dengan pornografi. Kami nunggu juga ya dari teman-teman penyidik apakah kami perlu visum psikiatri, tapi kayaknya memang ada deh, karena secara psikis Mbak Sahara ini kan juga terganggu. Berkaitan dengan psikis itu kan nanti untuk menyampaikan apakah betul-betul terganggu psikis itu kan visum psikiatri. Tapi kayaknya nanti kami akan membawa saksi tambahan. Ada beberapa orang yang memberikan informasi ke kami yang juga pernah dikirimin bukti berkaitan dengan video itu. Berarti itu bentuknya laporan baru atau tambahan saksi? Enggak, tambahan saksi. Kemungkinan besok atau lusa ada laporan baru, tapi bukan kami. Pelecehan juga atau? Sama, karena kan banyak orang yang dikirimin video itu. Usai diperiksa 5 jam di Polresta Malang, Sahara menyerahkan 2 video yang disebut bukti dugaan oleh Yai Mim. Dugaan muncul bahwa video tersebut diperoleh secara dari perangkat pribadi terlapor tanpa izin. Alhamdulillah, Mbak Sahara sudah selesai di BAP berkaitan dengan laporan pelecehan seksual dan... Sahara akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polresta Malang Kota pada Jumat, 17 Oktober 2025. Ia datang sekitar pukul 9 pagi, didampingi suami dan kuasa hukumnya, untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang pria bernama Imam Muslimin, atau yang akrab dikenal sebagai Yai Mim. Selama kurang lebih 5 jam pemeriksaan, Sahara dicecar sekitar 40 pertanyaan oleh penyidik. Dalam proses itu, Sahara juga menyerahkan 2 rekaman video yang disebut berkaitan dengan dugaan pelecehan dan konten asusila sebagai barang bukti tambahan. Kuasa hukumnya, M. Zaki, menyebut bukti tersebut akan memperkuat laporan kliennya. Ia menegaskan bahwa video itu diperoleh secara sah, bukan hasil penyadapan atau pengambilan paksa dari pihak terlapor. Sementara itu, Sahara mengaku psikisnya terguncang akibat peristiwa yang ia alami. Ia berharap pihak kepolisian juga mempertimbangkan visum psikiatri sebagai bukti dampak psikologis atas tindakan yang dilaporkannya. Di sisi lain, terlapor Yai Mim membantah seluruh tuduhan. Ia menyebut tidak pernah melakukan perbuatan asusila dan menganggap tuduhan tersebut sebagai fitnah. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Polisi berencana memeriksa sejumlah saksi tambahan serta melakukan pendalaman terhadap barang bukti yang telah diserahkan oleh pihak pelapor. Nunggu ya. Alhamdulillah, Mbak Sahara sudah selesai di BAP berkaitan dengan laporan pelecehan seksual dan pornografi. Kemarin laporannya dicabut, sekarang dilaporkan lagi dengan masalah yang sama. Saya bingung loh, ada yang manusia modelan begini. Sahara kelihatan gugup banget, santai aja kalau emang bener tuduhannya. Contohlah Yai Mim, pede dan tegas banget melaporkan kasusnya. Akil, ya loh, orang apa? Kau katakan istriku sebagai lon. Kau katakan istriku pemain bok. Tahu akibatnya. Kira-kira bukti apa ya sampai berani melaporkan Yai Mim? Yang satu kasus pelecehan seksual. Kita belum tahu dari dulu sampai detik ini videonya yang mana. Nah, yang satunya video pornograf. Masa iya Sahara nyebarin video pribadi Yai Mim ke penyidik buat barang bukti? Kalau emang benar berarti Sahara nanti bisa kena pasal berlapis lagi itu. Yang dipermasalahkan sebenarnya kan cuma lahan tanah dan parkir doang. Gak ada hubungannya sama video pribadi. Makin panjang makin rumit ini urusannya. Kalian tahu kan waktu di rumah Pak Deddy Mulyadi Sahara mau memperlihatkan video Yai Mim. Tapi Pak Dedinya yang gak mau. Kita lihat kuat sampai mana orang-orang ini. Dan iya sih ya, jadi merembet kemana-mana gitu kan. Yang awalnya tuh yang rame gara-gara sengketa masalah batas kan, batas lahan kalau nggak salah kan seperti itu ya. Video awal yang beredar tuh kan. Namun kesini permasalahannya tuh jadi makin kesana dan juga makin kesini. Benar gak sih? Sahara serahkan 2 bukti video. Ya ini malah geruduk. Sahara serahkan 2 video bukti dugaan pelecehan seksual. Yai Mim malah geruduk rumah Sahara yang diduga adanya main antara Sahara bersama saudara Agil. Kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret nama mantan dosen Universitas Islam Negeri Malang, Imam Muslimin, kembali bergulir panas. Pelapor Sahara yang juga merupakan tetangga terlapor memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota menjalani pemeriksaan perdana pada hari ini, Jumat 17 Oktober 2025. Sahara datang ke Mapolresta Malang Kota mengenakan busana serba hitam dan didampingi suaminya Sofwan serta kuasa hukumnya. Pemeriksaan ini menjadi langkah awal
proses klarifikasi atas laporan dugaan pelecehan seksual dan pornografi yang ia laporkan ke kepolisian. Dalam pemeriksaan tersebut, Sahara juga menyerahkan 2 rekaman video sebagai alat bukti, meski tidak membeberkan isi video secara rinci. Zaki menegaskan bahwa materi tersebut memiliki relevansi langsung dengan substansi perkara. Zaki juga menyebut pihaknya tengah mempersiapkan bukti tambahan berupa visum psikiatri untuk memperkuat laporan kliennya. Sementara di sisi lain, kini muncul video yang memperlihatkan Yai Mim menggeruduk rumah Sahara yang diduga di dalamnya terdapat main bersama Agil. Dalam video tersebut, Yai Mim memasuki pagar rumah Sahara yang di dalam rumah itu terdapat Agil, yang mengklaim bahwa Sahara dan Agil tengah bersenang-senang di dalam rumah tersebut. Kendati Sahara membantahnya sembari marah pada Yai Mim lantas menggemboknya pagar rumah Sahara agar mereka berdua tidak bisa kabur dari rumah itu. Menghadapi tindakan Yai Mim, Zaki selaku kuasa hukumnya, ia pun lantas memberi kabar pada suami Sahara dan juga kepada aparat kepolisian sekitar. Hingga berita ini diturunkan, proses penyelidikan masih berlangsung. Terkait beredarnya video di atas, sampai saat ini baik dari pihak Yai Mim maupun pihak Sahara belum memberikan klarifikasi terkait hal itu. Jadi proses memang berlanjut ya terkait dengan perseteruan ini gitu kan. Cuman yang jadi pertanyaan dan penasaran banget gitu. Mungkin bukan gua aja, kalian-kalian juga sama lah. Endingnya tuh nanti seperti apa gitu kan. Mereka tidak laporan dulu. Yai Mim Sahara. Nah, Mbak Bin, awalnya itu hal pribadi kalian bawa ke kampus. Itu salah fatalnya. Yang akhirnya kita gas. Tanggung jawab saya 2 laporan itu sesuai perintah Pak Yai. Yang di kuasa hukum dari Yai Mim ya kalau nggak salah ya. Benar nggak? Jadi memang beliau itu mau beli tanah itu. Karena pemiliknya itu sempat lagi live ini ya. Beliau bilang, ya benar kan? Saya perlu sholat apa dalam bahasa itu, saya kurang tahu sholat apa namanya itu. Nah, sholat itu, di situ sholat berdua. Nah, menurut Pak Yai lewat ada sunnah atau ayatnya juga dia sebutkan bahwa sholat itu tidak boleh pakai daleman. Kalau sarung-sarung aja, baju-baju aja dengan mukena. Daleman, istihara atau sholat apa itu harus dilepas semua. Karena diduga atau ditakutin adanya najis yang melekat di celana dalam. Dilepaslah itu beliau sholat. Itu keterangan beliau di BAP. Jadi alasannya dia sholat di tanah itu, semua tanah atau rumah yang dibeli oleh Pak Yai itu pasti disolati dulu. 3 malam berturut-turut, 2 malam berturut-turut disolati dulu tanah itu. Barokah nggak buat beliau? Itu keterangan di BAP loh. Dan itu iya, ada hadisnya bahwa jadi setelah itu istrinya ketiduran, beliau ini bikin kopi, balik, istrinya langsung bangun, lari ketakutan, lari ke rumah, ternyata Pak Yai lagi bikin kopi. Setelah itu mereka balik ke kafe Brojan. Setengah jam kemudian balik mau ngambil sajadah dan lain-lain, itu sudah terbakar gitu. Jadi saya juga nggak terlalu paham agama ya, tipis-tipis, tapi memang beliau jelaskannya detailnya begitu. Ya udah tahu ya, itu yang disampaikan dalam BAP. Sajadah itu pertama advokat Yai Mim siap. Pertama itu ngadep kiblat, setelah itu baru beliau balik. Itu ada ceritanya itu. Jadi udah dijelas dalam BAP itu. Ngeri ya Bang, betul. Masuk dalam BAP ada emas, ada kotak minum, ada sajadah, ada jam tangan, ada tasbih. Emas dan jam tangannya diduga hilang ya, karena waktu setelah abu-abu pembakaran itu, bekas bakaran itu diperiksa sama mereka, itu enggak ada. Saat kuasa hukum ataupun lawyer dari Yai Mim ini sedang live ya. Benar gak sih? Yai Mim difitnah Sahara, Yai Mim tetap sabar dan ikhlas. Saya ini loh, difitnah oleh Mbak Sahara dan Pak Sofyan. Saya pagi tadi itu minta Pak Sofyan lagi makan, tak sampai Pak makan ya, minta ini cuilan weci sisa Pak Sofyan ini malah dikasih 1 bungkus dan tak makan, enak, tidak ada problem ya toh. Aku tenang, bahkan kaki Pak Sofyan tak cium tapi nggak mau ya toh.
Kenapa? Loh, saya nggak ada masalah kok. Saya nggak ada masalah. Kenapa? Ini loh. Dosa besar di antara adalah an-nadamu fima sabaq. Menyesali terhadap sesuatu yang terjadi. Pertanyaannya, kenapa? Lah memangnya yang terjadi itu bukan atas kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, yang telah terjadi itu tidak lepas dari kehendak Tuhan. Oleh karena itulah terimalah sebagai uji. Lek mbok terima dengan ngamuk-ngamuk, ya nggak lulus namanya. Lek nggak lulus, ya gagal naik ke kelas. Penjelasan Yai Mim terkait kemarin dapat hadiah jam tangan dan batu giok dibuangnya. Saya diberi hadiah arloji. Jam dan arloji itu jam ya. Oleh Profesor Dr. Hajah Mufidah CH MAG Celuk Kuncluk Entrek Kolok Kobluk Legek Enak Kolok Kobluk Blak Etek Bluk Uduk Blek Siap. Arloji itu adalah dari saya. Geok itu adalah dari saya. Ini karena banyak netizen yang tanya. Katanya arlojinya diberikan orang. Loh, lah orang itu milik saya. Saya pernah memberi arloji Armani kepada Armin Rolex ya, kepada Mufidah. Swiss. Pokoknya jadi hadiah dari Profesor Dr. Hajah Mufidah CH MAG Celuk Entrek Obluk Blak Etek Obluk Siap adalah jam saya yang tak kasihkan ke dia, adalah geok saya yang tak kasihkan ke dia. Kok dia mengembalikan, padahal aku nggak minta loh. Wallahi saya nggak minta. Tapi karena dia itu merasa kayak apa, bagaimana kepada saya, apa misalnya, dia itu minta kepada saya rekam medik saya. Maksa gitu loh. Maksa. Abi, dengarkan ya. Dia satu ketika mencat saya, bisa nggak datang ke Atria? Seolah-olah seperti atasan saya. Ya ini gimana ya, ini nggak punya hak apa-apa loh. Jam 6 atau jam 7 jangan lebih. Seolah-olah dia itu seperti siapa gitu loh. Nah, berhasil dia memaksa saya itu dan seterusnya tolong diproses hukum. Abi, tak selahkan, tak kuasakan. Profesor Mufidah telah menghalangi usulan guru besar saya sebagai senat dan menyebarkan. Nah, ini hukum berjalan tapi persaudaraan saya tetap. Saya dengan Profesor Mufidah, Profesor Dr. Hajah Mufidah CH MAG Celuk Entrek Kolok Kontek Blok Kopek Blok Jot. Itu adalah tetap bersaudara tapi hukum jalan. Oke? Tetap bersaudara tapi hukum berjalan. Katanya seperti itu ya barusan ya. Yai Mim melihat Syahara dan Agil di dalam kamera memplebu apa itu karo aku duduk saya memperbaiki jalan doktek tapi aslinya aku seru karo duduk roh lalu kan ilmu kroso jadi ono iman ono ilmu ono nikmat merasakan kok rasa-rasane kok sajaane ya jadi saya memperbaiki paving karo aku mataku karo imanku urung nggak tak pasang meningkat menjadi nikmatku merasakan sajaane kok rasa-rasane si Agil kok arep ngene to apa tandane motone abang mari minum 4 kuat lungguh ning gazebo si Zahar jembrut masuk saya to nggak apa-apa iki membuktikan like tadi itu ada penggerebekan gitu loh kudu terus serangi lek dituntut ben dituntut jadi aku dodok memperbaiki paving kan ono video nih si Agil sendirian semua pada pergi Pak Sofyan juga pergi bawa Innova yang paling bagus itu si Zahar jembrut masuk pakai aluminium wal ketatu anu ketou jadi produk melentung titik no. Apa nih? Menurut saya tidak ada adegan yang saya rekayasa, murni saya pun kemana-mana tidak pernah bawa HP. Karena rata-rata ciri-ciri orang NPD itu, mereka itu tidak merasa bahwa mereka itu salah.
Karena saya tidak mau dituduh yang aneh-aneh, jadi saya bawa HP kemana-mana. Dia kan mau video mulu ya. Saya juga mau video, karena apa? Sebagai alat bukti. Tapi lagi-lagi saya malah diframingkan diri sebagai seorang playing victim. Liciknya itu kayak belut. Iya. Bener ya? Terus suka membawa orang dalam dramanya di masalahnya mereka. Sebenarnya itu apa kalau orang bilang playing victim. Iya, playing victim. Dia yang salah, nanti korbannya yang disalahkan. Betul. Dan dia pintar sekali membawa lingkungannya ini untuk percaya dan tetap mempercayai dia, dan itu banyak sekali yang tertipu. Ayo, bongkar. 100 jutanya mana? Ayo 100 jutanya mana? Ini uploadannya 7 jam yang lalu ya. Didengarkan masa Padahal bapak. ini kan video-video lama gitu kan. Ya Allah. Hukum kepada para pihak, semua oknum-oknum yang terlibat terkait permasalahan ini. Apa nih? Gara-gara siapa coba? Coba kita pikir, yang rugi siapa di sini karena membela Sahara? Mbak Gurun, saya bingung deh. Ngapain sih kamu bilang, saya santri, suami saya santri? Saya seorang santri. Tidak ada yang namanya mantan santri. Suami saya santri, dan juga di lingkungan tempat tinggal kamu tuh mayoritas educated people. Kalaupun memang bener iya, mendingan gak usah diakuin. Karena santri itu yang dilihat adalah akhlaknya, bukan label bahwa Anda seorang santrinya. Semakin kamu bilang bahwa kamu seorang santri dulunya, apakah pantas seorang santri memperlakukan seorang kiai seperti itu? Terlepas kiai ini adalah seorang kiai, penghafal Al-Quran, orang kaya, pantaskah perlakuan Anda sebagai santri seperti itu kepada orang yang lebih tua? Dan Anda bilang suami Anda juga santri, yang seharusnya bisa memimpin istrinya untuk berkelakuan sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Apakah nggak lebih parah nih penilaian orang terhadap kalian berdua? Anda nendang Kiai Mim, oh nggak kena, betul, semua orang juga tahu nggak kena. Tapi telapak kakimu itu loh, sampai sejajar dengan muka orang laki-laki yang seharusnya pantas jadi bapakmu. Harusnya sebagai seorang santri, kamu menunjukkan adab yang baik. Kamu manusia biasa, betul. Kamu bisa marah, bisa nggak puas, bisa kesel, bisa mengkritik, memang betul. Tapi adabnya itu ada. Kalau kamu sampai ngatain orang yang lebih tua daripada kamu, dugong, mati aja. Cepat angkat pakinya, ketumbuk enggak nanti. Enggak apa-apa. Ini. Kok enggak mati? Sikap menendang, coba deh tanya teman-teman kamu sebagai seorang santri ya. Pantes nggak apa yang kamu lakukan itu? Kalau kamu menjadikan santri itu hanya sebagai label buat kamu untuk mencari kebenaran, kamu salah banget. Justru sanksi sosial 2 kali lebih parah ketika kami tahu bahwa kamu dulunya seorang santri. Kan seharusnya seorang santri justru menunjukkan adab yang baik kepada seorang kiai. Dan masih banyak lagi tuh video-video Anda yang nggak pantas. Istighfar. Langsung disepil satu-satu ya sama si ibu ini kan. Yang jadi pembahasan tuh ya tadi terkait dengan adab ya, menghormati yang lebih tua gitu kan. Terkait dengan akhlak juga, yang muda lebih menghargai dan menghormati yang lebih tua, baik itu dari ucapan ataupun sikap ya. Nah, jadi seperti itulah video yang lagi beredar di media sosial ya. Seperti yang barusan kita reaksi video-videonya, reaksi bareng-bareng ya. Dan sepertinya terkait dengan perseteruan ini masih berproses dan juga berlanjut. Dan seperti apa nanti endingnya, kita tunggu kabar-kabar yang terbarunya. Dan mungkin cukup sekian untuk video reaksi kali ini. Kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan tidak berkenan di hati kalian semua. Mohon dimaafkan, dan mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like video ini. Dan buat kalian yang mau tinggalkan komentar, silahkan tinggalin komentar sekalian absen. Kalian itu dari mana aja? Dan buat kalian yang baru nemuin channel ini, gue ucapkan terima kasih dan selamat datang. Jangan lupa tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kedepannya gak ketinggalan konten-konten ataupun video-video yang terbaru yang ada di dalam channel ini tentunya. Dan mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.